communication. Ini gue banget sih. Ya, saya pikir ini semua orang sudah tahu lah pasti ya. Lihatlah dari vlog-vlog sudah terlihat. Ini pasti komunikasi. Dan memang kosakatanya banyak orang communication itu. Luar biasa gitu. Ya nggak udah bener sih jadi YouTuber kan? Nggak masalah gitu nanti. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini ada bakat-bakat lain yang menunjang seperti intellection. Nah, karena ini sangat dinamis, Mbak. Ya, bisa berbeda orang communication yang intellectionnya di bawah dengan intellection di atas. Oke. Nah, karena intellection ini berhubungan dengan pemikiran. Memikir yang dalam. Oke, seperti orang menggali lubang nggak habis-habis lubangnya. Capek juga ya? Enggak ya? Nggak capek. It's a good thing? Ya, it's a good thing. Karena begini, contoh-contoh orang... Filosofis ya? Betul. Jadi orang-orang intellection itu biasanya, kalau dia sudah menghabiskan waktunya untuk berpikir, me time, merenung, bahasanya di sini mawas diri, dia bisa mengeluarkan kata-kata yang bijak gitu. Nah, makanya Aristoteles, Socrates, dan yang lain-lain itu mostly menurut saya orang-orang intellection. Karena mereka punya kemampuan untuk berpikir dalam. Bahasanya kalau six pack tuh kita di sini, nah, kalau bahasanya six packnya di sini. Oh my god, pantas sering brain orgasm aku tuh. Betul, nah itu bahasanya betul nggak? Jadi orgasm harus nggak selalu di sana, bisa di brain juga. Itu brain orgasm because I'm communicating intellection. Ya, jadi kata-kata yang dikeluarkan pun pasti akan intelek istilahnya, pasti akan pilih-pilih, nggak mau yang receh-receh. Iya. Bahasanya pasti berat. Gitu, iya. Buat sebagian orang mungkin berat amat ngomongnya, Mbak. Buat mau nggak, ini memang value saya di sini. Gitu. Jadi buat Mbak Zoya, intellection ini adalah proses-proses yang memang apa ya, untuk berpikir. Aku nggak mau ditawar yang kayak gitu-gitu tuh. Betul ya, itu tadi sudah terlihat kok tadi. Jangan ditawar dong, gengsi. Betul, bukan karena gengsi, kebutuhannya sih, untuk mikir. Iya. Mikirnya mikir dalam. Dan ngajak orang mikir. Iya. Jadi kalau ada orang yang malas mikir, gemes. Nah, faktanya nggak semua orang gitu kan. Iya sih. Nah, kayak, kok lu nggak mau mikir sih gitu iya, kan ya, karena memang ada orang gitu. Buat orang intelektual menyenangkan proses berpikir tuh. Jadi seperti muscle yang di scratch ya. Jadi seperti wah, kalau otak tuh dia tarik sana sini sana sini gitu loh. Makanya mostly orang intelektual butuh me time. Gitu. Dia butuh merenung. Now I know, Ya, gue gitu. butuh me time karena gue merenung. Jadi karena merenung adalah kebutuhan tadi yang Anda sebut brain orgasm itu gitu. Iya. Ya nggak masalah gitu. Dan memang kebutuhannya untuk merenung. Ya itu dilanjutkan saja. Jadi kalau misalnya punya pasangan yang punya bakat intellection kuat, ketika dia sedang merenung ya biarkan. Jangan diganggu karena Mbak juga kalau lagi merenung nggak mau diganggu. Iya, cranky kan. Cranky, iya. Asik, Mungkin gitu. orang ngeliat Anda ngelamun ya. Kan bukan ngelamun, itu lagi. lagi Coba analisa, try to process everything. Betul gitu ya, jadi berintellection. Tadi di depan ada patung lagi gini ya. Iya. Nah, itulah intellection gitu. Ya nggak masalah ya. Jadi intellection itu dan semuanya harus punya value lah. Ya, beli handphone harus punya value. Iya, kenapa? Beli baju ya Baik, gitu. Buat apa beli yang mahal-mahal kalau yang ini speknya sama misalnya gitu kira-kira. Itulah intellection ya. Nah, lanjut kita ke nomor yang lain karena mirip-mirip. Intellection tuh mirip dengan analytical, dengan ide ya. Mungkin saya agak lompat-lompat bahasa nggak masalah ya. Jadi kalau ide ya artinya ide. Ideation ya banyak ide. Inovatif, kreatif, dan mudah bosenan biasanya kalau orang ide itu biasanya gitu. Nggak mau dia gitu-gitu aja orangnya. Iya. Kayak udah nih. Iya. Nggak ada yang lebih seru lagi. Betul, karena dan memang dia karya-karyanya akan baru. Ya, yang saya kira ya mungkin saya belum pernah ketemu dengan beliau ya. Mungkin Pak Nadiem Makarim tuh ya. Itu orang ideation. Ya, karena menciptakan jadi nomor 1 tuh bisa jadi. ya. Betul, idenya banyak sekali. Hanya saja kan masalah idenya ada yang eksekusi, ada yang enggak. Iya benar. Mungkin sudah ada yang berpikir, saya boleh ngomong Gojek nggak di sini. Jadi ada orang berpikir mungkin ojek online. Ya mungkin sudah berpikir bahwa ojek online itu bagus, tapi orang yang mengeksekusi pertama kan dia. Iya. Jadi dia yang dapat gitu. Artinya banyak yang berpikir seperti itu. Nah kalau kita ngomong strategik seperti ini ya, Mbak juga ada strategik. Nah ini juga mirip-mirip nih, karena kalau ide itu kreatif, inovatif, baru. Nah, kalau strategik itu bentuk-bentuk mengeksekusi, Mbak. Ya,
gitu. Thank God. Jadi ada jago. eksekusinya. Ada. Kalau enggak kan ya beda ya ide doang sama ini Betul. eksekusinya. Nah, Pantes aku suka gemes kalau misalnya, terus mau ngapain nih? Mau Iya. ngapain kalau udah abis bentuk idenya? betul. Aku suka stres kalau nggak diapa-apain. Kayak, Betul. hah udah that's it. Oh my God. Nah, Kayak nggak bisa tidur gitu. ya itu. Karena kebutuhan untuk menstrategikan, untuk menyelesaikan itu langkah-langkahnya. Kalau So, what strategik next, seperti bahasanya seperti helikopter view ya. Iya. Jadi dia selalu bisa melihat sumbatan-sumbatan dan mana langkah-langkah yang mesti dilakukan untuk mencapai tujuan itu sih. Strategi. Iya, Nah, itulah benar-benar. kelebihan menurut saya. Makanya banyak subscribernya banyak, penontonnya banyak karena amin bentuk sih, strateginya apa sih saya yakin. Strateginya, amin. communication-nya, dan intellection-nya. Jadi orang-orang nyaman. Karena bicaranya nggak receh, mohon maaf gitu. Karena yang receh-receh juga ada gitu ya. Gitu. Well, we know. Nggak masalah gitu. Nah, kalau analytical, Mbak di sini kalau menganalisa tuh membreakdown masalah. Jadi Anda nih kalau strategik di atas analytical cenderung akan cepat mengeksekusi. Nggak melihat penyebab-penyebabnya dulu. Beda kalau orang analisa dulu baru di strategik. Dia akan banyak dulu menganalisa, menjabarkan apa keluhan-keluhan baru dia laksanakan. Ya, karena analytical dengan strategik itu mirip banget. Oh gitu. Banyak Iya, yang iya beda ya. Betul, beda. Contoh misalnya di perusahaan ada turun nih, ya penjualan turun. Nah, orang analisa itu bisa melihat, oke ini faktor penyebab, bla 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 bla. Nah, tapi ternyata strateginya di bawah ditanya, terus mesti diapain? Nggak tahu, saya cuma tahu penyebabnya ini, gitu. Mbak. Gitu. Orang strategik itu bisa melihat itu untuk jadi sesuatu yang di saat orang lihat keruwetan dia jago melihat peluang. Itulah orang strategik seperti Mbak Zoya. Gue emang. Iya. Oh ini kesini orang lihat kita pusing tapi buat Mbak Zoya, oh gampang ini mah diginiin aja. Iya, Nah, makanya kalau itulah. misalnya kita tim gue nanya, ini kenapa nih, terus tim nanti gini-gini mbak, analisanya gini-gini, terus kita mau ngapain? Ada Iya. kan tim yang memang Iya. strategik, jadi sama Iya. kita, mbak kalau gini-gini gimana? Oh ya gini-gini, sementara yang analisa, ini statistiknya mbak, Iya. gitu. This is the problems, Iya. gitu. Tapi Betul. aku senang karena mereka bisa bantu aku identifikasi Nah, dulu. itu betul maksudnya. So I can Mbak. solve it. Betul. Berarti memang Anda butuh orang-orang analitik untuk melihat identifikasi masalah. My Z team. Ya, jadi ini kemampuan So strategik. cool. Oke, Semua oke. masalah kasih ke Mbak Zoya aja. Pasti ada jalan, katanya begitu kalau bahasanya Iya, itu gitu. kayak langsung, oh ini, oh gini, kenapa Ya. kalau nggak ini, gini, iya benar. Betul, dan itu nggak bisa Aku bisa sampai dipelajari. nggak bisa tidur, aku excited kadang-kadang Iya. karena I get it, ini mesti begini nih gitu. Iya, nah itu. Tapi aku dikasih data dulu. Betul. Nah, memang Anda Even and giving nyari datanya information susah. akan lebih lama, lebih nyaman untuk langsung eksekusi. Jadi ada pemikir no sekali di sini, wonder. ya. Betul. Karena dari Jadi Bapak Socrates gue. bisa, nggak masalah. Nah, oke. Nah, kita lihat lalu ada connectedness. Kan dari kata connected, artinya berhubungan. Bahasa mudahnya orang connected itu everything happen for a reason aja deh, Mbak. Gitu deh. Dan rata-rata orang Indonesia memang kuat di situ. Oh gitu. Walaupun yang di bawah ada juga. Ada juga yang di bawah. Saya pernah menemukan. Gitu. Artinya orang connected ini orang-orang yang dipakainya manifestasinya untuk memberi nasihat ujung-ujungnya. Begitu. Untung sesuai kerjaan. Ya itu. Pas gitu. Memang sering memberikan nasihat. Gitu. Rezeki. Kalau nggak harus ganti karir kan Nah, ngilu sedep capek. juga ya. Ya, jadi karena psikolog pun ada yang di research kan dia ya, nggak mau main dengan konseling. Kenapa? Karena memang mungkin bakat-bakatnya nggak sesuai Memang dengan bukan ini dia. ilmuwan lah, bukan Betul. psikolognya. Karena connectedness ini dipakai untuk konseling juga nanti, Mbak, biasanya. Ya dengan bahasa-bahasa yang mungkin seperti standar ya. Ya namanya hidup ada naik, ada turun ya. Sabar aja ya. Nah, itu kira-kira bahasa connectedness lah ya. Dia selalu nerima takdir ya, nerima bahwa oh ya ini sudah terjadi dengan kehendaknya. Itu orang-orang connected itu relatif spiritualis dan agamis memang. Dia percaya dengan itu, gitu. Dengan karma, dengan takdir dan segala macam. Bukan berarti orang yang connectednya di bawah nggak percaya, hanya memang kebutuhannya tidak sekuat Tidak sekuat orang connectedness. Iya. Gitu ya. Yeah, there's a reason for everything ya, benar-benar. Betul, Yeah, nah I itu. do believe that. Betul. Nelayan di laut, ibu yang masak, gua yang makan, itu rezeki gua nih, itu orang connected begitu. Prosesnya semua itu sampai ke meja gua ini Iya. melibatkan banyak orang Iya. yang memang rezekinya di situ. Betul, itu kira-kira. I see. Nah, jadi tadi kita sampai connectedness, Connectedness, ya, ya merasa bahwa semuanya sudah takdir katanya, everything happen for a reason lah. Bahkan jatuh pun daun itu sudah direncanakan istilahnya begitu. Iya, there's
something bigger than me. Ya, Actually. itu yang bikin kita tenang. Orang-orang connected squad tuh dia tenang, karena kalau ada masalah dia langsung nerimo. Oh ya sudahlah ya, mungkin sudah bukan rezekinya pasrah begini. ya, nerima loh. Nerima, Ya, ya. acceptance. Betul. Nah itu bahasanya. Mudah acceptance orang-orang connected Aku itu. acceptance gitu. Iya. Jadi kayak misalnya, ya udah nih sekarang udah kejadian kayak gini terus mau apa gitu. Betul. Like of course aku akan sedih, aku akan Iya. ini kalau misalnya memang harus bersedih. Tapi terus udah bersedih, aku udah proses dan what else gitu ya. Kayak misalnya dulu kita ada orang yang nanya gini, Joy, kamu kan Kristen ya gitu, kalau misalnya satu kali kamu mati Yesus nggak ada gimana, digituin. Oh gitu. Terus adalah one of my professor tawa-tawa terus aku bilang gini, ya kalau misalnya Yesus nggak ada ya nggak apa-apa, at least selama aku hidup aku sudah memilih untuk percaya pada icon yang namanya Yesus gitu. Jadi it means I live for something. Tapi kalau sampai gue mati Yesus nggak ada, ya nggak apa-apa. Gue tahu bahwa gue udah memilih cara hidup tertentu. That's me. Tapi kalau sampai Yesus ada ya gue selamat ya, syukurlah ya. Gitu. Beres kan? Ya, acceptance gitu. saja, udah gitu nggak meribut kan? Gue udah pikirin, gue juga kagak tahu ini itunya ya kan. Nah itu kan jadi gabungan dari connectedness-nya, intellection-nya kan, dalam kan. Sampai tadi ya bahasa Yesus ada nggak ada itu kan, itu intellection namanya. Dalam kan bikin orang kadang berat amat lu mikir, tapi itulah Anda gitu. Itu namanya trademarknya di situ. Jadi kalau Zoya ngomongnya receh malah aneh. Ada apa dengan gue gitu. ya? Jadi kalau berat, oh ya udah ini betul gitu Sorry kira-kira. ya kalau suka bikin kram otak. Ya nggak masalah. Ternyata emang begitulah gue. Jadi penikmatnya kalau yang receh-receh pusing ikutnya. Jadi pasti yang penikmatnya adalah penikmat yang tapi memang jadi bagus dong ya dok, ya itu jadi filter. Betul. Buat yang receh-receh udahlah ya, maaf Nggak ya skip apa-apa. aja. Buat yang receh sudah ada masanya. Udah ada masa. Jadi punya rezekinya masing-masing, nggak usah repot. Jadi yang jadi Z-Friends militan gue adalah orang-orang terpilih. Iya, kemungkinan intellectionnya kuat. Kemungkinan intellectionnya kuat. I love that. Ya, gitu kemungkinan. Karena kalau yang receh dia ikutin yang lain biasanya. Gitu. Yang mudah-mudah dicerna aja istilahnya gitu. Gue demen banget ini. Lah iya. Ini di zoom ya dokter Rama waktu bilang gini. Wow kayak di sinetron ya. Nggak masalah, bahkan kalau film pun harus berat kan. Harus model Interstellar, Intellection, atau Lord of the Ring, film-film yang memang berat. Gue seneng banget Lord of the Ring dok. Iya itu lah. Betul. Ada ipar gue tuh tanya deh tuh, istrinya si Marky ini, nah soal gini. Dia nonton Lord of the Ring terus gini, aduh saya pusing, gitu. Ini emang apa sih ini begini? Enggak, ini gini nih, ini gini segala macam. Terus gitu, gue nya enjoy, anak gue juga enjoy, dia sendiri ya. Tapi gue nonton kapan waktu, ngap. Ada kemungkinan intellectionnya di bawah. Extended versionnya gue tungguin, bukunya gue baca. Bisa ditonton 10 kali kan ya kalau bahasanya begitu. Parah banget sih gue. Ya itu memang itu kebutuhan, ya sudah kita nggak bisa paksa. Oh my god, no I kita know. menjelaskan semua, itu intellectionnya. Jadi emang dia kan kalau orang-orang intellectual di bawah dia tidak mudah memahami makna-makna tersirat di film itu. Kalau orang intellectual dia mudah sekali memaknai apa yang terjadi di tersirat, bahasa-bahasa yang tidak terlihat itu akan terasa oleh Anda. Gitu. Oh my god, I do that a lot. Dan nggak sakit kepala. Orang lain kok dijak ngomongin sakit kepala. Ya udah, tinggal cari. Dan memang butuh teman diskusi yang sama, punya intellectual kuat. Kalau nggak nanti dicari nyari. Gitu kira-kira. No, I know. Harus butuh. Nah, oke, nah kita lanjut nih. Ini kita lanjut. Ada bakat input di sini ya. Nah, ini kan kata-kata input, jadi menginput. Nah, kekuatan orang input seperti Mbak Zoya adalah mempunyai storage di pikiran seperti hard disk memang, Mbak. Dengan bahasanya, kenapa dia storage-nya kuat? Karena inquisitive dan curiosity-nya tinggi orang-orang input itu. Oh iya. Selalu ingin cari tahu dan penasarannya kuat. Iya loh. Makanya kata-katanya orang input itu selalu search, selalu searching, mencari apapun untuk mengisi otaknya. Nah, pantes orang suka pengen, lu nggak capek ya pergi kayak kan waktu itu ada Winter Sex Institute gitu ya. Itu we talking about trauma and sexuality and acceptance. Itu tuh kayak very intense seminggu. Di kampus dari jam 8 pagi sampai literally jam 9 malam loh. Iya. Betul. Ya, itulah. And I enjoy gitu, semua orang kayak, lu nggak pusing ngomongin seks gitu lama. Seksnya kan trauma juga Zoe, bukan yang kayak hubungan seksual yang apa cinta gitu. Ini kan lebih trauma, how you healing a broken heart and stuff like that. Gak kerasa loh seminggu tuh kayak yang aduh udah ya, itu yang brain orgasm gitu loh dok. Nah, itu communication intellection dapat kan, kebutuhan berkomunikasi di sana dapat, berinteraction dapat,
mungkin dapat informasi banyak juga di sana, God, iya, ya. benar. Dan memang orang-orang input ini manifestasinya itu nanti ujung-ujungnya punya koleksi barang biasanya, Mbak. Itu pasti banyak koleksi barang. Iya, ya. tapi banyak banget loh kadang-kadang. I need to let go loh, Dok. Nah, itu disebut hoarder itu kan. Nah, makanya harus pilih juga. Makanya ketika bakat sudah berlebihan, memang jadi ganggu kadang-kadang. Makanya kita harus pisahkan 50% for us and 50% buat orang yang lain. Supaya nggak semua ke kita terus gitu loh. Oh my God. Ya, bagaimana bakat input ini, storage ini kan dalam bentuk informasi apapun Anda simpan. Nah, jangan disimpan buat Anda, keluarkan buat yang lain juga gitu loh, supaya istilahnya nggak... Keluarkan in term of communication Anda. Bisa juga kalau nggak senang communication kan bisa untuk jualan, referensi-referensi itu dipakai. Barang-barang yang dikumpulin bisa dijual lagi kan? Contoh di toko-toko online kan bisa. Hati ini. Kalau sekali-sekali ngasih ke orang, iya gitu ya. Tapi buat dijual lagi kok kayaknya nggak rela, karena nggak tahu siapa yang bakal ngurusin, Dan memang, karena memang value searching-nya yang kuat kan, Mbak. Iya. Jadi begitu mau ngelepas kayak aduh sayang nih udah di-searching misalnya gitu ya. Wah, hari ini berkesan banget gitu. One thing yang berkesan adalah misalnya this conversation gitu ya. So I will like most likely punya intensi untuk membeli ini, nyimpan ini padahal ini apa sih gitu. Yeah, tapi betul. Karena memori yang terjadi waktu lagi ada ini gitu, make me sometimes hard to let go some stuff. Betul, walaupun mungkin nilainya kecil. Nilainya buat orangnya apa sih nih? Tapi buat Anda jelas gini. Proses nyarinya kan sulit. Lo tahu nggak waktu lagi proses ini tuh, and I very choosy juga kan. Iya, latar belakang lagi kan. Oh my God. Penting gitu. Udah pantes gitu. Barang-barang gue banyak banget. Ya nggak masalah sih memang gitu. Nah, itu diperkuat dengan disiplinnya di bawah ya. Karena tidak tertata kan, tidak teratur untuk perempuan sebenarnya. Iya. Dan deliberatifnya di bawah. Ini artinya nggak terlalu waspada pada perintilan gitu, Mbak. Iya. Jadi emang nggak suka yang perintilan kecil-kecil, tapi nggak terlalu suka. Iya, sebenarnya. Itu yang bikin barang jadi cepet-cepet hilang. Ya, di tas tiba-tiba ada barang yang udah seminggu nggak dibuang, makanan itu terjadi. Ini apa ya gitu? Iya. Segitu jadi bersihin. Betul. Agak lega sih waktu nggak bersihin, cuma memang effort banget. Betul. Jadi bukan berarti Anda nggak suka dengan yang sifatnya teratur tertata, cuma dorongannya itu nggak ada. Makanya barang-barang yang dikumpulkan jadi berantakan. Nggak jelas karena disiplinnya di bawah. Jadi kalau orang disiplin kuat kan dia menata dan ya kalau seperti film kartun yang bebek baris tuh, nah itu Anda tuh. Itu bukan Anda banget yang rapih terus itu nggak banget gitu. Iya, itu melelahkan. Betul, I was thinking of that like serius. Gitu. Ada dogma kan perempuan harus rapih. Gitu. Iya. Faktanya ini. Jadi kalau suruh beres-beres pasti repot Anda. Iya, gue seneng lihat sesuatu rapi gitu ya. Betul. I mean, don't get me wrong. Gue seneng semuanya bersih pada tempatnya gitu. Tapi kalau mau bener-bener literally nyuruh gue ngerapiin, gue akan aduh, gue bayar orang aja. Energi, mending panggil yang itulah ya, yang online itu ya. Yang online buat bersih-bersih itu gue mau gitu. Beres kan, ya udah gitu. Tapi ya di satu sisi kadang-kadang gue juga rese sih Dok orangnya, jadi kayak gini. Enggak, itu tuh bagusan taruh sini aja gitu. Jadi gue mau orang itu melakukan yang sesuai, misalnya gue kan suka mengklaster. Iya. Oke, nanti dijelaskan. Ini warnanya ini warna ini. Kenapa mengklaster nanti ada dijelaskan juga sama saya ada, nggak masalah. Percaya nggak sih baju gue itu supaya memudahkan hidup gue menaruhnya bukan sesuai fungsi. Kalau orang kan kayak baju pesta, baju keluar, baju apa, gue nggak. Warna. Nah, itu kayak saya sebenarnya. Dan ternyata itu pun, saya pun, makanya dulu saya bertanya-tanya kenapa saya gitu. Kan terjelaskan juga di sini. Nah, karena ada sudah ngomong gitu, lihat nomor 11-nya di sini ada individualization. Jadi nomor 11 Anda individualization ini adalah bakat-bakat yang memang punya kebutuhan untuk melihat keunikan ya dari orang. Makanya dia selalu memisah-misahkan dan mengklasterkan orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Perasaan aja kadang-kadang gue klasterin Dok. Ya itu maksud saya. Nah itu Anda, berarti memang itu kebutuhan Anda. Nah ini bisa dipakai di psikologi teman-teman yang senang dengan seleksi. Rekrutmen ini orang-orang individualization biasanya yang kuat gitu. Iya, waktu lagi S2 kan aku ngambil industry organization as a minor. Jadi aku ada sempat bikin perusahaan yang berhubungan sama ini. Jadi it works. Tadinya aku pikir dulu ini bakal effort sih gitu karena it's not really my tujuan utamanya kan klinis gitu ya. Tapi lumayan juga pas di bisnis itu like a lot of things like kok enaknya gue mengklaster orang ya tek.
oh dia ini cocok jadi segini, ini jadi sini ya, gitu. Itu dia. Jadi buat orang kok aku tuh nggak suka buat Anda. Oh, itu masih piece of cake karena masih nomor 11 kan. Masih supporting talent. Terlalu perjuangan lah. Iya. Nah, jadi memang ya itulah. Pantes. Karena individualization kemampuannya melihat keunikan setiap orang. Ya, dia melihat selalu memprofiling bahasanya tadi. Iya. Ketemu orang langsung, oh ini nih mukanya yang gini, matanya gini, mulutnya gini, matanya, semua digituin sama dia. Itu yang bikin bukannya berniat jahat, it's just bukan. Memang otomatis gitu otomatis. Ya bahkan ya kalau saya pribadi dari SD itu udah ngerasa dari TK kayaknya. Karena saya nomor 2 kan individualisasinya. Jadi itu dari TK saya udah ngerasa. Yang nomor 11 aja udah begitu kan, apalagi yang nomor 2 kayak saya. Kalau jadi forensik lebih seru lagi tuh ya. Betul, makanya sebenarnya saya dengan forensik saya. Cuma saya nggak teliti kayak Anda, deliberatif di bawah juga, disiplinnya sama kita sebenarnya. Jadi, waduh begitu suruh eksekusi, aduh bikin laporan, aduh nggak deh. Saya cuma senang aja ngeliatnya. Saya cuma senang analisa ini aja. Boleh nggak kita kedip aja laporannya jadi sesuai yang ada di sini? Gua ngomong aja lu tulis katanya gitu kan, karena sama kita mirip-mirip. Iya benar. Ya karena mirip kita di sini. Aku sering nyari ghostwriter atau apa segala ya, macam. itu maksudnya. Tapi kalau aku yang bikin keren banget gitu. Karena betul. Tapi effort banget kayak misalnya orang lain kayak ngetik cuma setengah jam. Kalau gue bisa 90 menit, Dok. Iya. Untuk jadi sebagus. Betul. Banget. Ya, betul. Makanya. Jadi tergantung sifat. Gue ngomong lu tulis boleh nggak? Oh my god, itu gue banget. Ya itu lebih gampang. Ya, termasuk input tadi lah ya. Orang-orang yang senang ngumpulin berita gosip tuh orang input biasanya. Oh gitu. Tiap pagi tuh ada berita apa, hari ini berita apa. Nah, dan tiap orang temanya beda-beda. Karena Anda intellection, karena Anda intellectionnya kuat, berarti mencari temanya juga sesuatu yang pasti punya value buat Anda. Nah, yang receh-receh tuh. Nah, saya nggak tahu beda tema apa. Itu yang ada banget. Nah, lalu apalagi kita lihat nih. Nah, ini yang bikin Anda senang hari ini nih, karena ada bakat includer. Includer itu kan menginclude, mengambil dari luar ya. Jadi bahasanya itu filosofinya adalah memperbesar kelompok ya. Gitu. Dan ketemu orangnya rame. Nah, jadi gitu. Betul. Kalau includer itu berhubungan dengan kuantitas orang, jumlah. I see. Ya, nah ada yang mirip. Kalau relator itu berhubungan dengan deep intimacy. Jadi bensin orang relator harus dekat. Nah kalau Anda nggak bisa LDR dong. Ya itulah sebenarnya bisa aja karena nggak harus intimacy sebenarnya loh. Tapi on off nih dong. Ya on, jadi kadang-kadang aja gitu. Kalau lagi pengen deket bisa deket. Kalau nggak ya dia bisa. Jahat banget sih gue. Nggak jahat, memang kebutuhannya di sini ngumpul. Gitu. Iya, jadi ibu-ibu arisan lah, ibu-ibu geng lah. Apa tuh kalau sama teman gitu yang kadang kalau gue lagi kepengen, ya gue datengin sama lu, spend time. Tapi kalau gue lagi nggak pengen, ya nggak bisa dulu. Karena gitu. includer. Ya, jadi menginclude, memasukkan orang di luar untuk ke dalam, maka dia senang dengan ngumpulnya. Iya banget. Iya. Karena ada orang relator kuat tanpa includer, jadi dia hanya berhubungan dengan 2-3 orang, tapi dia harus dalam. Nah, kalau relator itu dalamnya hubungan. Oh gitu. Gitu, ya. Kalau includer emang kalau demo paling jago ini, maksudnya. Karena ngumpulin orang, paling jago orang includer itu, dia ngumpulin orang. Oh gitu. Paling jago. Komunitas, fanbase. Mulai besok gue demo sih, friends. Nah, gitu kira-kira. Gitu. Long March, Women International satu Day. lagi nih ada WOO yang mirip-mirip. Kalau WOO itu singkatnya dari Winning Other Over. Nah ini orang-orang yang mudah sekali bertemu orang baru. Bahasanya SKSD, Mbak. Sok kenal, sok deket. Nah, jadi bahasa-bahasanya luar biasa. Kita punya teman Mas Ade di bawah, nah itu WOO-nya lumayan kuat, Mbak. Jadi terlihat bahasanya. Selalu. Itu yang bikin dia bagus punya networking. Kemanapun dia berani menyapa. Iya, kalau gue ngambil networking dia aja, soalnya gue nggak terlalu suka. Karena strateginya kan. Iya. Nah, itulah. Harusnya. Betul, Mas Ade Binarko ya, WO Anda luar biasa. Ya lumayan lah ada WO-nya ada di sini. Jadi karena dia punya kebutuhan untuk bertemu dengan orang baru dan membangun hubungan. Walaupun sifatnya hanya superficial di luar. Kalau relator itu ke dalam, kalau includer di luar udah jumlah. Oh gitu. Gitu. Jadi kebutuhan Anda ketemu orang, tapi yang banyak aja, yang ramai nggak usah dalam. Cukup, nggak masalah. Reuni, arisan, geng udah. Tapi kalau udah intimasi Anda mulai, aduh ini penting nggak ya orang ini, kalau nggak ngapain gitu. Iya loh. Iya. Jadi pilih-pilih. Capek. Betul. Kalau orang relator nomor 1, wah dia semua disahabati. Persahabatan, BFF tuh orang relator itu biasanya. Jadi kalau Anda ketemu orang yang
ramah sekali, nyaman sekali, seperti ngasih perhatian, belum tentu suka sama Anda. Bisa jadi dia orang related. Oh gitu. Bener, kalau misalnya aku nggak, kalau mau satu, kalau dia penting dan aku ngerasa intellectually connected atau segala macam, aku fine tuh satu-satu. Tapi kalau misalnya enggak, kadang sampai kayak gini, Mbak, aku pernah ikut seminar Mbak gitu ya. Pokoknya dia have a good impression, which is aku seneng kan, oh thank you gitu, appreciate terus gitu. Mbak, boleh nggak kita temenan? Gue udah punya temen sih gitu. Ya itulah. Dia sebenarnya, I know he's not perfect, I know he's a good person gitu ya. Maksudnya good person in term of like gak ada kata-katanya yang aneh-aneh gitu, cuma gini, boleh lah Mbak nambah teman aja gitu kan, soalnya kayaknya asik deh gitu bisa punya teman kayak Mbak. Terus gue gini, gue dapat apa ya dari lu gitu, bukan soal duit, kekayaan apa segala macam. It's like, so kalau gue temenan sama lu berarti kan I will spend time with you and energy gitu. What do I have gitu in return gitu kan? Iya, pilih-pilih gitu. Ngerti. Belagu banget kan? Ya bukan belagu memang, karena lihat strategi, karena di sini pasti mikir benefit orang strategi kan. Dia kalau nggak ada benefit dia bingung. Iya, aduh, gue takutin ntar muka gue bici pas lagi di sana. Padahal kan I don't wanna hurt anybody gitu. Ngerti, iya. Tapi kalau misalnya orangnya juga standar-standar gitu, ya udah. Kalau ada orang relator nggak akan gitu. Oke, Anda siapa? Ayo kita kenalan, nggak ada masalah aja. I was like, Itu kebutuhan dia di situ. Kalau mau aku bilang gitu, nanti aja kalau ada seminar lagi deh, ketemuan lagi, ya udah ngumpul aja lagi, gitu, ngumpul aja. Jadi sekalian ngasihnya satu-satu tuh yang oke. Menarik karena orang includer itu harus ketemu orang. Istilahnya kalau mau berolahraga pun nggak boleh olahraga soliter. Iya. Harusnya berkelompok. Bete, makanya nggak pernah sukses olahraga soliter. Nggak mungkin, kan dia butuh temen nyari. Bener. Ya, itu menarik. Program kurus tuh kalau soal itu kayak sendirian mungkin banget itu kayak kalau sendirian nggak enak. Jadi harus ada temen yang bisa motivasi juga kali ini. Jadi seru. Tapi kalau misalnya kayak lagi gue harus olahraga, tapi gue juga butuh me time. Aku berenang aja sendiri. Ya, me time-nya karena me time-nya bukan karena itu kan. Bukan karena olahraganya. Bukan, karena butuh me time. Me time bisa berenang, bisa baca buku, bisa dengerin lagu dan segala macam. I thought it's always like gue harus olahraga nih gitu. Ya, karena kebutuhan me time-nya. Itu sebenarnya kalau yang saya lihat itu. Ya, karena orang includer nggak senang berenang karena sendiri kan berenang. Gitu juga. Diving? Iya. Nggak banget sih saya. Kalau harus banyakan kan sama. Pantes waktu itu ya Dokter Pram itu psikiater aku ya. Pokoknya dia di RSIL kan dia yang benar-benar make me who I am right now kan. Waktu lagi kita praktek di sana, waktu aku dateng dia bilang gini, saya ini loh angkatan laut berpangkat, saya aja nggak seneng diving. Kamu se-extrovert ini, dia bilang gitu. Iya, iya. Pas aku bilang, kenapa Dok? Tenang kok. Dia bilang, kayaknya kamu tes MMPI lagi deh atau apa gitu kan. Ketika dia suka ngetes gue dulu gitu. Dia shock loh begitu tahu gue itu diving. Dia bilang, kan kamu nggak bisa ngobrol loh di dalam sana. Iya kan? Iya. Emang agak perjuangan sih. Iya, iya. Jadi selalu kan pengen, oh ini keren banget gitu. Kasih kode-kode dulu gitu. Tapi lama-lama kayak, enak banget sih gitu. Kayak gak ada yang ngajak ngomong, nobody asking anything, just enjoying stuff. Itu. Padahal nggak ngomong loh. Ya nggak apa-apa, karena ini kan. Jadi kayak kontradiktif, tapi ternyata memang ada kebutuhan waktunya masing-masing nanti gitu. Segitu butuh me time-nya berarti kalau sampai aku diving-nya. Berarti udah mumet dan segala macam. Iya, itu maksud saya. Oh my god. Jadi kalau orang relator bensinnya dia itu berteman, ketemu teman-teman. Kalau orang intelligent bensinnya itu mikir, merenung. So it's not necessarily harus communication karena ada tidak harus, juga karena ada bakat-bakat yang lain. Jadi jangan harap. No, I understand. Iya, itu yang bikin saya. Nah itu kan maksud saya. Jadi saya juga paham sekarang. Oh gitu. Betul, nggak masalah. Nah, Anda juga restoratif tuh senang dengan kotak-kotik barang ya, yang sudah rusak diperbarui. Beli aja deh. Nah, capek. itu maksud saya. Aduh, ini udah rusak ya. Ini adik gue tuh ya yang sangat-sangat restoratif.